Halo semuanya, Anda menyaksikan proyek New Generation Airships. Bersama saya, Gennady, sekarang kita di Novinki. Bagi yang belum tahu, ini adalah bandara pribadi. Dalam waktu dekat, bandara ini juga berencana menjadi bandara internasional. Dan disinilah kami berencana untuk melakukan uji terbang pertama dari kapal udara kami, Nova 01. Luas keseluruhan bandara ini adalah sekitar 550.000 meter persegi, dengan permukaan beraspal yang mencakup kurang lebih sekitar 28.000 meter persegi. Bandara ini memiliki area yang sangat luas. Disinilah kami berencana untuk melakukan uji terbang pertama dari kapal udara kami, Nova 01. Saat ini, di bandara ini terdapat sekitar 50 pesawat berbeda, baik pesawat bermesin piston, bermesin jet, maupun helikopter. Saya tidak tahu pasti apakah di sini ada pesawat pribadi. Tapi di sini memang ada, itu salah satunya sedang terparkir. Dan menurut saya, ini adalah lokasi yang sangat tepat untuk kami melakukan uji terbang pertama dari kapal udara pertama kami, Nova 01. Karena, entah bagaimana menurut kalian, bagi saya ini benar-benar momen bersejarah. Hari ini adalah hari pertama uji terbang kami. Kami sudah menyiapkan area di mana kami akan merakit kapal udara kami. Kami akan mengisi balon dengan helium, yang juga sudah dibawa ke sini dan sedang menunggu saatnya digunakan. Kami akan merakit dan memasang rangka ekor, yang akan kami gunakan untuk mengendalikan kapal udara kami. Kami juga akan merakit dan memasang simpul tambat, yang akan digunakan untuk mengikat dan menambatkan kapal udara ke tiang tambat kami. Ayo kita lihat apa yang menanti kita hari ini. Apakah kita FUF? Tidak. Harus ada pelumas ini. Pelumas ini menjaga agar tidak terlepas. Bagian ini harus dalam posisi terbuka. Saat kamu mengencangkannya, dia memberikan tekanan. Sistemnya justru sebaliknya. Paham? Reduktor. Kalau tekanannya tidak keluar, kamu kencangkan saja. Dia selalu terbuka. Nah, sebelum dipasang, kamu buka dulu. Lalu pasang dalam keadaan terbuka. Itu artinya tertutup. Kita punya 4 sirip ekor yang besar yang akan dipasang di bagian luar balon udara kita. Sekarang kita sedang memasangnya dengan hati-hati dan perlahan-lahan. Pemasangan rangka ini memberikan tambahan ketegangan yang sangat penting pada kain khusus yang membungkus sirip ekor kita, sehingga memungkinkan kita untuk mengendalikan balon udara dengan tepat, akurat, dan pada saat yang benar-benar dibutuhkan di aliran udara. Kita punya prosedur, daftar pengecekan untuk pemasangan peralatan pada balon. Dan kami benar-benar mengikuti daftar pengecekan itu, mencatat siapa yang memasang, siapa yang memeriksa, menimbang setiap komponen dan mencocokkannya. Kami juga punya tabel pemeriksaan berat. Teman-teman, sekarang akhirnya kita masuk ke proses pengisian gas pada balon kita. Sebelum itu, kita akan memasang jaring khusus yang akan mencegah balon udara kita terbang sebelum waktunya. Tapi sebelum itu, saya sempat menarik Alexander untuk menanyakan beberapa detail yang sudah kita miliki di sini. Kita punya banyak selang yang terpasang. Bisa dijelaskan lebih detail tentang fungsinya? Ini adalah katup untuk pengisian. Selanjutnya, di sini ada perangkat penghentian penerbangan. Selanjutnya, di sini ada selang yang diikat yang memungkinkan kita melakukan berbagai manipulasi di dalam volume gas. Lalu, kita juga punya penerima tekanan yang digunakan untuk mengukur tekanan. Dan kami punya inovasi, kami mengukur suhu melalui alat itu juga. Saat proses penerbangan balon udara itu sendiri, apakah selang dan katup ini tetap terpasang di balon atau dilepas? Itu akan diganti dengan yang lain yang akan terhubung ke sensor-sensor yang ada di gondola balon udara kita. Untuk saat ini, selang itu masih terhubung ke sensor eksternal yang ada di meja. Saya sebenarnya ingin tahu lebih detail tentang sistem penghentian penerbangan. Kalau saya tidak salah,
Ini semacam tombol merah yang berfungsi sebagai alat keselamatan yang memungkinkan untuk mendaratkan balon udara dengan aman dalam situasi darurat atau keadaan tak terduga. Ya, kami punya semacam lapisan tipis di mana ada benang polifram yang direkatkan. Ketika menerima sinyal dari darat, benang itu akan dipanaskan dan melelehkan lingkaran kecil, sehingga gas bisa keluar dari situ. Dan balon udara itu, pada dasarnya, akan kehilangan ketinggian dan mendarat. Ini memang langkah terakhir, tapi kalau memang harus, kami sudah siap untuk segala kemungkinan. Bagus sekali. Jadi, teman-teman, kami bekerja di hanggar seperti ini. Kami sudah menyiapkannya, langsung menutupi lantainya dengan pelapis khusus. Seperti yang kalian lihat, kami semua berjalan tanpa alas kaki di sini agar tidak ada debu atau kotoran yang jatuh ke permukaan ini dan menciptakan kemungkinan sekecil apapun untuk menusuk lapisan pelindung kami yang sangat penting ini, yang benar-benar harus dijaga. Kami sudah memasang dan mengencangkan bagian ekor pesawat kami. Kami sudah merakit dan membentangkan, pertama-tama, selubungnya, lalu memasang semua selang pengukur tekanan yang diperlukan. Kami sudah siap untuk mengisi alat ini dengan helium. Sudah pasang kabel-kabelnya. Seperti yang kalian lihat, kami sudah memasang jaring yang akan menahan selubung kami, sehingga selubung itu tidak terbang sebelum waktunya. Ya, seperti itulah. Dan sekarang, kami akan langsung masuk ke proses pengisian selubung dengan helium. Untuk semuanya sudah siap. Jadi, teman-teman, hari ini adalah hari pertama uji coba kami dan sudah selesai. Seperti yang kalian lihat, kita sudah hampir memiliki balon udara yang siap. Tapi sebenarnya, masih banyak pekerjaan besar yang menanti kami. Hari ini, kami sudah mengisi selubung dengan helium dan juga memasang simpul tambatan. Kami juga telah memasang balok penguat pada bagian hidung balon udara dan mengencangkan simpul tambat di sana, yang akan digunakan untuk menambatkan balon udara kami. Selain itu, kami juga memasang balok penguat di bagian ekor balon udara. Kami juga telah merakit dan memasang sirip ekor yang akan digunakan untuk mengendalikan dan mengarahkan balon udara kami. Dan, ya, itu saja. Sampai jumpa besok.